طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa keimanan yang kokoh, keimanan yang penuh dengan keyakinan di hati maupun keyakinan secara lisan maupun keyakinan secara jawarih dilakukan sebagai nilai amal ibadah kita. Semua nikmat itu diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain karena apa? Karena Allah sayang kepada kita semuanya. Karena Allah sayang kepada kita semua. Maka oleh karena itu kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya senantiasa mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagian dari hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Dan hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur itu sangatlah sedikit, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ya, sedikit sekali dari hambaku yang mensyukuri segala nikmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini dijadikan bagian dari orang-orang yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerangi alam dunia ini dengan cahaya kebenaran, dengan cahaya Islam. Yang tadinya manusia jahiliyah, tidak mengetahui apapun, tidak beradab, sehingga menjadi terang benderang dengan cahaya Islam, menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang berpendidikan, berbudi pekerti yang luhur. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang sama-sama saya hormati para pengurus Masjid Darus Saadah, Ustaz Cepi, Pak Farid, dan para pengurus yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya kepada antum semua, kepada para jamaah Masjid Darus Saadah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Baik, sebelum kita bahas tafsir dari surah Al-Mulk ini, seperti biasa kita akan talaki terlebih dahulu, ya, di surah Al-Mulk ayat 28. Silahkan Bapak dan Ibu sekalian dibuka Al-Mulk ayat 28.
Baik, saya baca terlebih dahulu, lalu antum mengikuti bacaan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Wa man ma'iya aw rahimana. Faman yujirul kafirina min adzabin alim. Qul huwa ar-rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nah, ini perlu diketahui ketika kita mengucapkan, melafalkan huruf ain yang sukun, maka itu tidak boleh ditekan fasata, tidak boleh seperti itu fasata. Nah, karena huruf ain itu sifatnya apa? Sifatnya lin, ya, sifatnya apa? Lin, ya, lin umar. Jadi dia lembut, ya, dia lembut tapi tidak terlalu lembut juga, ya, ya, tidak terlalu lembut juga. Jadi fasata'lamuna, itu ya. Jadi nggak boleh dibaca fasata'lamu, enggak, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ditahan dulu, biasakan mim bertasydid, ditahan dulu. Faman ya'tikum bima'in ma'in.
Baik, kita baca bersama-sama dari ayat 28 dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adabin alim. Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, kita bahas tafsirnya dari surah An-Nur ayat 28 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim." Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya orang-orang kafir itu hendak atau menghendaki Rasulullah SAW binasa. Orang-orang kafir itu menginginkan Rasulullah dan para sahabatnya itu binasa atau mati atau diazab atau diazab. Kenapa? Karena kebencian mereka kepada Rasulullah SAW, karena kedengkian mereka kepada Rasulullah SAW dan tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan cara apapun mereka berusaha untuk membinasakan Rasulullah SAW. Banyak sekali yang telah dilakukan oleh para kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah SAW. Benar nggak? Ya. Dari ketika Nabi Muhammad SAW diangkat kenabiannya, ya, sampai di akhir-akhir orang-orang kafir Quraisy itu jatuh runtuh. Mereka tetap menginginkan Rasulullah SAW itu mati, binasa, dan para sahabatnya. Buktinya apa? Para sahabatnya pun banyak yang disiksa oleh para kaum kafir Quraisy. Kenapa disiksa? Karena para sahabat itu beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mereka tidak menyukai agama yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka masih mementingkan kekuasaan mereka. Mereka masih mementingkan jabatan mereka, ya. Dan mereka masih mementingkan nenek moyang mereka, yang mana ajaran-ajaran nenek moyang mereka itu sangatlah jauh dari kata kebenaran. Tapi yang paling besar faktor mereka tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW adalah apa? Atas kesombongan yang berada di dalam hati mereka. Maka mereka menginginkan kebinasaan pada Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah bilang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah suruh menyampaikan kepada kafir Quraisy, katakanlah wahai Muhammad, jika aku dibinasakan, aku dimatikan,
oleh Allah dan para sahabatku, para teman-temanku dimatikan, apa manfaat untukmu? Ya kan? Apa manfaat untukmu? Tidak ada manfaat atau kemudaratan yang engkau dapati, wahai orang-orang kafir. Ya. Justru kami orang yang beriman malah mendapatkan manfaat. Jika kalian membunuh kami, kami sudah pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, menjadi golongan para syuhada. Ketika orang beriman itu disiksa oleh orang-orang kafir, maka ketika orang beriman itu bersabar karena Allah, maka akan semakin banyak pahala yang dia dapatkan ketika dia bersabar. Nah, Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Apa manfaat? Apa mudaratnya untuk kalian? Justru kalian itu yang mendapatkan ketidakberuntungan jika kalian membunuh kami. Terus Rasulullah SAW diberikan wahyu, faman yujirul kafirina min adzabin alim. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata faman yujirukum langsung, enggak, tapi faman yujirul kafirin. Ya, kita sering membaca apa? Allahumma ajirni minan nar. Apa itu artinya? Kan antum sering baca tuh habis salat, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungilah aku dari siksa neraka. Nah, ada di ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya bahan bakarnya api neraka itu dari apa? Dari batu dan manusia. Nah, kemudian ada sebuah batu yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka, agar dia tidak dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka. Ya. Kemudian di riwayat itu dikatakan bahwasanya batu itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi apakah yang jadi permasalahannya? Apakah semua batu atau yang dibakar itu hanya batu yang ada di dalam neraka, bukan batu di dunia? Nah, itu belum bisa diteliti dengan lebih dalam lagi. Tapi yang jelas batu yang meminta itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dia tidak dibakar. Yang jelas bahan api neraka itu apa? Dari batu dan manusia. Batu itu protes, bilang gini, dikatakan, ya Allah, kenapa kami dibakar? Ya Allah, kenapa saya dibakar? Saya kan nggak salah apa-apa. Kalau manusia dibakar, mereka punya salah, ya Allah, gitu kan? Nah, mereka punya salah, mereka dibakar pantas, saya enggak. Nah, akhirnya itu dikabulkan oleh Allah, jadi dia tidak dibakar, tidak dibakar. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang jelas bahan bakar manusia, bahan bakar api neraka itu apa? Manusia dan batu. Manusia dan batu. Nah, kemudian faman yujirukum min adzabin alim. Faman yujirul kafirin. Nah, Allah menyebutkan dengan faman yujirul kafirin, dan siapa yang bisa melindungimu dari azab yang sangat pedih. Allah menggunakan kafirin. Seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena atas kekafirannya, atas kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak kufur, disiksa nggak? Enggak. Kalau dia nggak berdosa, disiksa nggak? Enggak. Makanya ketika itu yang senantiasa menghalang-halangi Nabi, yang senantiasa mengancam Nabi, itu diancam langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan faman yujirul kafirina min adzabin alim. Kalau kamu mau membunuh kami dan para sahabat kami, kami itu aman nanti di akhirat. Kami itu aman dari api neraka, kami itu aman dari
siksa neraka. Sedangkan kalian, apa yang bisa melindungi kalian dari azab neraka? Ya. Kalian jelas kafir, tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW. Kalian pasti diazab. Terus nanti di akhirat, siapa yang mau melindungi kalian? Siapa yang mau melindungi kalian? Faman yujirukum min adzabin alim. Ya. Dan azab itu ya pasti akan datang kepada kalian. Pasti akan datang. Cepat atau lambat pasti dia akan datang kepada kalian. Nah, fa idza ta'ibakum wa hirsikum ala halaki ghayra mufidah wala majid lakum syai'a. Ya, jadi kesungguhannya orang-orang kafir, ya, kesungguhannya orang-orang kafir untuk membinasakan Nabi kita Nabi Muhammad dan para sahabat itu sama sekali tidak bermanfaat untuk mereka. Ghayra mufidah, sama sekali tidak bermanfaat dan tidak juga memudaratkan. Nah, orang kafir pun tidak akan mendapatkan manfaatnya. Faman yujirukum min adzabin alim. Maka hendaklah kalian takut pada azab. Ya, azab Allah SWT. Kemudian nih, Bapak dan Ibu sekalian, kita itu diperintahkan hanya untuk mengingatkan, benar nggak? Ya, benar nggak? Kita itu disuruh untuk melaknat orang nggak? Ya Allah, laknat fulan. Ya Allah, binasakan fulan. Kita disuruh gitu nggak? Enggak. Kata Allah apa? Innama anta nadir. Kamu itu sebatas hanya pengingat saja. Nabi aja digituin. Ya. Bukan urusanmu, laisa lakal amru. Ya. Bukan urusanmu ya, untuk memaksa seseorang, untuk melaknat seseorang, untuk membinasakan seseorang. Biarin aja. Kamu itu tugasnya hanyalah memberi peringatan. Hanyalah apa? Memberi peringatan. Udah, nggak usah keluarkan kata-kata yang tidak baik. Ketika kita mengingatkan seorang, kita ingatkan dengan kata-kata yang lembut. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam mengingatkan Fir'aun, apakah dengan kekasaran? Tidak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha? Qawlan layyinan la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ya. Ucapkan perkataan-perkataan yang lembut agar Fir'aun itu mendapat nasihat yang kamu sampaikan, agar dia itu mikir, agar dia itu bisa menerima. Orang kalau dikasarin bisa menerima nggak? Dinasihatin, mati aja loh, nggak usah gitu. Misalkan gitu ya. Sholat, misal ada orang ngingetin sholat, kenapa nggak sholat? Mati aja loh. Ya. Makin kesel nggak tuh orang? Makin kesel kan? Kita ketika ingin mengingatkan seorang dengan perkataan ini, kita cukup menjadi pengingat saja. Kalau orang itu nggak mau menerima, yaudah urusan dia sama Allah. Nggak ada urusan kita sama dia. Kita cuma mengingatkannya saja, cukup. Sehingga itu pun akan menjadi kebaikan untuk kita, menjaga mentalitas kita juga. Kita nggak sampai pusing-pusing. Ya Allah, ini susah banget ya diajak sholat. Ya Allah, tetangga saya susah banget diajak sholat. Ya. Pusing sampai pusing, migrain gitu ya. Kita khawatir, sedih, ya itu bagus. Tapi jangan sampai
berlebihan sehingga kita menjadikan diri kita itu ya sakit dengan sendiri, tersihir dengan diri sendiri atau tersakiti diri sendiri, mental kita yang menjadi rusak. Makanya Allah bilang innama anta nadhir, kamu itu hanya pengingat saja, cukup itu. Selebihnya kita doakan, ya Allah lembutkanlah hatinya ya Allah. Jadi nggak usah seperti orang-orang kafir, dia kan menginginkan Nabi binasa, terus kita balas lagi, mau binasakan ya Allah. Ya tidak usah, kita doakan ya Allah berikanlah dia hidayah ya Allah. Atau kalau misalkan emang susah nih, udah susah, orang tuanya sudah susah, ya Allah kita ikuti tiru Rasulullah, ya doakan anak cucunya ya Allah, semoga menjadi anak-anak yang rajin menegakkan sholat ya Allah, menegakkan syariatmu ya Allah, gitu ya. Jadi cukup kita sebagai pengingat. Masalah azab udah kita lepas, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak menghakimi seorang, ya kita tidak boleh menghakimi seorang. Kamu nggak sholat diazab, ya emang hukumnya diazab, tapi kita nggak usah ngomong gitu ya. Kita memvonis orang itu tidak boleh. Ya, kamu ahli neraka, belum tentu. Ya, siapa tahu di akhirnya dia tobat. Makanya Allah SWT faman yujirul kafirin, umum pakainya, karena bisa jadi dia tobat di akhir. Karena di kisah balik ini orang yang yang mencela Nabi, yang mengancam Nabi, dia di akhirnya tobat di Fathu Makkah, Abu Sufyan. Ya, akhirnya dia tobat, masuk Islam. Nah, seperti itu ya. Jadi kita cukup hanya menjadi pemberi peringatan. Dan di sini juga ada kesimpulan di ayat 28, kata kul itu artinya perintah. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kul itu artinya apa? Perintah. Katakanlah Muhammad. Ya, Nabi suruh diperintahkan untuk mengatakan. Nah, dalam usul fikih Bapak dan Ibu sekalian, al-amru yadullu ala al-fawr. Al-amru yadullu ala al-fawr. Perintah itu menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan langsung. Ya. Perintah itu harus dilakukan langsung. Jadi manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua. Pertama dengan perintah. Benar enggak? Perintah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat. Ya. Kita ya diperintahkan untuk menjaga pandangan ya, dan sebagainya. Itu adalah ujian. Sebagai ujian. Dan juga kita manusia itu, terutama orang beriman, diuji juga dengan apa? Dengan larangan. Tidak hanya perintah. Kita dilarang untuk melakukan zina, kita dilarang meminum khamr, kita dilarang melakukan perbuatan zalim dan sebagainya. Itu semua adalah ujian bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, maka wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Mau tidak mau harus melaksanakannya. Harus melaksanakan. Enggak ada alasan. Ya Allah, saya pengennya ya melaksanakan perintahmu hanya sholat ya Allah. Saya pengennya hanya mau melaksanakan perintahmu menunaikan zakat ya Allah. Ya Allah, saya ingin melaksanakan perintahmu hanya membaca Al-Quran dan sebagainya. Sedangkan syariatmu tentang qisas, hukum-hukum, saya tidak mau ya Allah. Bisa nggak gitu? Nggak bisa.
Tapi kebanyakan manusia pada saat ini kayak gitu nggak? Kebanyakan kayak gitu. Ya, terutama negara kita, ya. Negara kita kan menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kebanyakan dari apa? Dari ekonomi. Ya kan? Zakat. Benar nggak? Zakat. Tapi kisos ditegakkan nggak? Enggak. Dan banyak lagi yang lainnya. Ya, masih setengah-setengah. Ya, masih setengah-setengah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu. Nah, kalau bisa kita sebagai hamba yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita totalitas sebisa mungkin, ya, kita mengikuti aturan Allah, kita mengikuti perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-Nya. Kalau Allah memerintahkan A, ya udah kita ikuti. Kalau Allah memerintahkan B, ya udah kita ikuti. Kalau Allah melarang B, ya udah kita ikuti. Seperti itu. Jadi ini di ayat 28 mengandung makna kita harus segera ketika Allah memerintahkan, kita harus segera melaksanakan perintah tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW langsung melaksanakan perintah yang Allah perintahkan di dalam. Ya. Jadi ini ayat 28, ayat 29-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwar-rahman," katakanlah kepada mereka, "Huwar-rahman," dialah Allah yang Maha Pengasih. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Ar-Rahman, tidak menggunakan kata Ar-Rahim? Karena Ar-Rahman itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, diperuntukkan untuk seluruh manusia di muka bumi ini, baik yang beriman maupun yang kafir. Ya. Allah berikan rezekinya tuh semua. Orang kafir diberikan rezeki, orang beriman diberikan rezeki. Hak duniawi diberikan sama. Ya. Ar-Rahman, Maha Pemurah. Ya. Ini sifat ini diperuntukkan untuk seluruh manusia. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah ya Muhammad, dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman, amanna bihi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepadanya. Bi di sini dalam kaidah bahasa Arab itu artinya al-ilsaq. Ilsaq itu apa artinya? Nempel. Jadi kita harus membawa keimanan kita dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Harus terus nempel tuh keimanan kita. Ya. Jangan sampai keimanan kita ketika disodorkan ya duniawi yang begitu gemerlapnya, dia melepaskan keimanannya, ya. Apalagi dengan sebatas sekardus mie, dia mau melepaskan keimanannya. Bapak dan Ibu sekalian, kalau mengikuti kabar berita Timur Tengah, Suriah sekarang rezimnya sudah tumbang. Itu banyak orang-orang ahlu sunnah wal jamaah sunni itu mereka bantai di dalam penjara. Kenapa? Karena beriman pada Allah SWT, enggak mau mengikuti Bashar Assad ini, ya, rezim zolim ini. Akhirnya mereka dipenjara dan disiksa, dan mereka masih tetap teguh dengan keimanannya, enggak melepas keimanannya. Tidak melepas keimanan. Nah, inilah orang-orang yang beriman sesungguhnya. Dalam keadaan apapun kita harus tetap memegang keimanan kita. Dan jangan lupa senantiasa membaca doa ya muqallibal qulub
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya. Jadi harus berdoa, kemudian harus kita pegang teguh keimanan kita. Kenapa? Karena sudah banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Iman itu tidak hanya diucapkan, Bapak dan Ibu sekalian. Iman itu tidak hanya diucapkan, akan tetapi ya, selain diucapkan, diimani dengan hati dan kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Lakukan dengan amal perbuatan. Qul huwar rahmanu amanna bihi. Karena Allah yang telah memberikan segala fasilitasnya kepada manusia, ya sudah seyogyanya, sudah seharusnya manusia itu beriman kepada Allah SWT. Ya, sudah harusnya dia beriman kepada Allah SWT. Jangan sampai ingkar kepada Allah SWT. Wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya tawakalna, kami bertawakal. Kami bertawakal. Ketika seorang itu sudah beriman kepada Allah SWT, sudah melaksanakan segala perintahnya, sudah menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang, sudah saatnya bagi dia untuk bertawakal kepada Allah SWT. Serahkan, tawakalna, ya, bertawakal kepada Allah, udah serahkan, ikhlaskan hanya untuk Allah SWT, ya, dari segala amal perbuatan yang kita kerjakan. Ketika kita sudah beriman, ya, kita melaksanakannya dengan amal-amal soleh, ya, kita serahkan semua itu pada Allah, hanya untuk mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kalian akan mengetahui man huwa fi dhalalin mubin, ya, siapa yang sesat sesungguhnya. Siapa sih orang yang sesat yang sebenarnya, kamu atau aku? Jadi di sini menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka mengatakan bahwasanya mereka berada di atas jalan kebenaran, mengikuti nenek moyang mereka. Nanti ketika di akhirat, ketika azab ditampakkan di depan muka mereka, baru mereka menyadari, ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka orang-orang kafir mengatakan, seandainya dulu law kunna nasma'u, seandainya dulu kami di dunia mendengarkan ajakanmu, dakwahmu, au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, atau kami, ya, memahami segala apapun yang kau dakwahkan kepada kami, ya. Au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, ya, niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan mereka baru sadar bahwasanya agama Islam adalah agama yang paling benar. Mereka baru melihat, baru memahami, baru mengetahui bahwa agama yang mereka anut adalah agama yang sangat tidak diridhoi Allah SWT. Nah, kemudian Allah SWT berfirman di ayat terakhirnya, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, kepada seluruh hambanya dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut secara khusus, yaitu air yang Allah berikan, yang Allah turunkan dari langit,
yang Allah alirkan di sungai-sungai, itu semua Allah yang memberikan untuk kepentingan manusia, yang menjadikan ya kehidupan manusia itu menjadi hidup dengan air. Ja'alallahu minhu kulla syai' hayyun. Dengan air ya manusia bisa menjadi hidup. Coba ada nggak orang yang tahan nggak minum? Kalau nggak makan mungkin masih tahan sehari 2 hari. Tapi kalau nggak minum sehari 2 hari, kuat nggak? Nggak kuat, rusak ginjal. Nah, makanya ini adalah sebuah kenikmatan. Allah mengabarkan kepada kita semua, ya, wahai hambaku, betapa banyak kenikmatan yang aku berikan kepada kalian semua. Maka bersyukurlah atas segala nikmat yang kuberi kepada kalian. Jangan sampai kenikmatan itu Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Faman ya'tikum bima'in ma'in tashrabuna minhu. Kalian dengan air itu kalian bisa minum. Watusqauna an'amakum wasjarakum wazuru'akum. Dan kalian dengan air itu juga bisa memberikan minum hewan-hewan ternak kalian. Kalian juga bisa menyirami tanaman-tanaman kalian. Kalian juga bisa menyirami ya pohonan-pohonan kalian yang kalian tanam. Maka tidak ada seorang pun yang memberikan nikmat tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqdir ahadun ala dzalika ghairullah. La yaqdir ahadun ala dzalika ghairullah ta'ala. Tidak ada seorang pun yang dapat, yang mampu memberikan kenikmatan yang sangat banyak itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberinya. Maka dari ayat 30 ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya segala kehidupan yang kita lalui ini tidak lepas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka sudah seharusnya kita mawas diri, ingat diri ya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita tidak menjadi orang yang kufur. Ya, agar kita tidak menjadi orang yang kufur. Ingat selalu ada asma Allah yang bernama Ar-Rahman. Dia yang mengatur semua urusan kita. Jangan pernah putus asa atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah dengan tulus. Dia Maha Rahman. Orang kafir pun diberikan, apalagi kita orang beriman. Masa kita nggak diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah maksimal dalam beramal soleh, kita serahkan semuanya kepada Allah. Begitupun ketika kita melakukan sesuatu, kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, kita sudah berdoa kemudian berusaha, serahkan semua urusan itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ibrah yang bisa kita ambil dari ayat 28 ini juga bahwasanya kita itu diutus atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajak, memberikan peringatan, bukan menjadi orang pelaknat, ya, bukan menjadi orang yang senantiasa mengucapkan binasa kepada orang lain, ya. Gitu. Itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Dan ada juga para ulama menyimpulkan bahwasanya dari surah Al-Mulk ini ayat 1 sampai 10, ya, 1 sampai 30, salah satunya yang ulama bahas bahwasanya orang-orang kafir senantiasa menunggu kebinasan Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW di antara orang-orang yang beriman.
Mereka menunggu agar Nabi Muhammad dan orang-orang beriman itu senantiasa dalam kecelakaannya. Akan tetapi pada hakikatnya siapa yang celaka sebenarnya? Orang-orang kafir. Sungguhnya orang-orang yang beriman tidaklah celaka. Justru mereka yang akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Misalkan walaupun contohnya ketika di dunia dia disiksa oleh orang-orang kafir, tapi pada hakikatnya ketika seorang beriman itu disiksa ya oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang zalim, pada hakikatnya bahwasanya dia mendapatkan pahala ketika dia bersabar atas ujian itu ya. Maka orang beriman itu apapun dia menjadi pahala ketika dia mau bersabar. Ketika di dunia maka akan menjadi pahala. Ketika di akhirat dia mendapatkan kenikmatan. Kemudian juga di sini ulama menjelaskan bahwasanya at-tahdidu lil kafirin. Orang-orang kafir itu diancam ya. Bahwasanya nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari segala azab yang Allah berikan kepada mereka ya. Pada hari kiamat ya, mereka tidak ada seorang pun yang dapat menolong ya mereka dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka bertobat ya di akhirat nanti baru sadar itu semua ya tidak bermanfaat. Maka kita bersyukur menjadi orang-orang yang beriman ya, bersyukur kita menjadi orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Maka pertahankanlah keimanan itu ya. Pertahankanlah keimanan itu, bawalah keimanan itu dimanapun antum berada semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Mulk ini dari ayat 1 sampai 30. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan, ada yang mau bertanya? Tidak ada seperti itu. Tidak ada, cukup. Baik, alhamdulillah. Kalau tidak ada kita cukupkan majelis tafsir ini dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.